Bagi siapa aja yang bisa membuktikan secara pribadi dengan konkret dan ilmiah, berikut bukti-buktinya mengenai perbedaan Temensis Venezuela dan Singapura, saya kasih 1 juta rupiah. Halo semua, hari ini kita akan bahas tentang ikan Peacock Bass Temensis. Ini saya buat video karena banyak sekali yang bertanya mengenai ikan Temensis peliharaan saya. Jadi kita bahas mengenai Temensis ini dari sudut pandang saya, dari pengalaman saya memelihara dia dari kecil hingga besar. Saya keep Temensis ini dari pertengahan tahun 2017. Waktu itu beli 3 ekor dari salah satu penjual di Surabaya, kenal di grup Facebook. Harga 200-300an lah. Karena saya di Pekanbaru dan ikan Peacock Bass ini waktu itu pas saya cari susah banget nyarinya. Jadi ketemu yang di Surabaya, ya udah gas aja. Ini dikirim melalui bus karena Peacock Bass ini nggak bisa dikirim melalui kargo. Jadi pas baru nyampe ini mereka cuma mau makan ikan hidup. Dan seperti penghobi predator lainnya ya saya kasih juga nih makanan ikan hidup terus. Ternyata makanan hidup itu banyak negatifnya dibanding positifnya. Kemudian angsur-angsur saya latih mereka untuk makan makanan yang udah dibekukan. Peacock Bass Temensis ini kalau di pasaran ada 2 versi nih. Ada yang bilang Temensis Singapura dan Venezuela. Saya sih nggak berani komen terlalu jauh mengenai hal ini ya, karena jujur saya sendiri nggak tahu ikan saya ini Venezuela atau Singapura. Tapi kalau menurut logika saya nih ya, ini sama aja kasusnya kayak pari Black Diamond dan pari Leopoldi. Intinya sama, cuma dimerekin berbeda karena bisa jual lebih kalau dengan nama Black Diamond. Untuk masalah Temensis, mungkin pas kecil markingnya berbeda, totalnya atau apapun lah itu. Tapi kalau udah besar, tuh kurang lebih bakal sama aja. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin sama label. Enjoy aja apa yang kalian punya dan rawat sebaik-baiknya. Bagi siapa aja yang bisa membuktikan secara pribadi dengan konkret dan ilmiah, berikut bukti-buktinya mengenai perbedaan Temensis Venezuela dan Singapura, saya kasih 1 juta rupiah. Hadiahnya hanya untuk 1 orang pertama yang bisa membuktikannya. Share video ini ke kawan-kawan kalian semua supaya yang lain tidak dibodoh-bodohi oleh seller yang hanya menjual nama, supaya bisa dapat cuan lebih. Oke, ngegasnya udah cukup, kita kembali ke topik. Berdasarkan pengalaman saya, ini ikan besarnya sangat cepat. Ikan saya itu dari size 20-an di pertengahan tahun 2017 ke size 80 di bulan Maret ini. Itu dari 20 ke 60 itu luar biasa cepatnya. Kemudian 60 ke 70 mulai agak melambat, dan 70 ke 80 itu benar-benar gak kelihatan lagi pertumbuhannya. Jadi dengan tempat yang memadai, pakan yang cukup, dan yang paling penting itu air selalu terjaga, itu bisa kalian push pertumbuhan ikannya. Dia sampai umur 2 tahun itu waktu itu saya kasih makan sehari 2 kali. Dan saya kasih variasi makanannya. Kadang saya kasih udang, cumi, kodok, atau ikan potong. Karena pada fase 2 tahun pertama itu benar-benar masa pertumbuhannya. Di situ momen untuk nge-push size mereka. Setelah 2 tahun, kemudian saya mulai mengurangi porsi makannya. Dulu 2 hari sekali, sekarang menjadi sehari sekali. Terakhir ini udah mulai saya kurangin lagi nih. Dari setiap hari menjadi 6 hari dalam 1 minggu. Ini ikan maksimum size-nya bisa di 90 cm rata-rata. Jadi kalau rata-rata bisa lebih bisa kurang. Jadi kalau kalian mau melihara ikan ini, kalian perlu komitmen. Komitmennya segi apa nih? Segi finansial, segi waktu, dan semuanya harus all in. Jangan melihara ikan buat gaya-gayaan doang.
Oke, berikutnya pembahasan mengenai tank match untuk Temensis. Kuncinya satu untuk tank match, asalkan nggak masuk ke mulutnya itu semestinya aman. Terus hindari ikan yang berbentuk lonjong, panjang dan berwarna silver. Postur tubuh itu lebih penting dibanding panjangnya. Jadi gini, saya pernah masukin ikan Atlantic Tarpon sekitar size 40 sentian waktu itu. Itu 1-2 hari selesai, nggak kelihatan lagi di kolam. Kemudian saya juga pernah masukin ikan bambusa size 40-an juga, 1-2 hari selesai di kolam. Nah, yang lucunya Oscar sama lohan saya itu kan size-nya paling 30-an senti dia, karena kan tipe cichlids di sekitar segituan mentoknya. Tapi karena postur badannya yang agak tinggi ke atas, ini sampai sekarang masih ada di dalam kolam itu. Walaupun perbedaannya mereka size cuma 30-an dan ikan Temensis itu di sekitar 80, disenggol pun enggak sama Temensis. Nah, jadi untuk tank match kurang lebih udah dapat gambaran ya, apa yang kira-kira bisa gabung sama Temensis, apa yang enggak. Ini berdasarkan pengalaman saya, tapi setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Oh iya, waktu itu 1 ekor Temensis saya pernah kena hole in the head. Jujur nih, gue nggak tahu kenapa bisa kena. Waktu itu banyak diskusi sama teman-teman, tapi mayoritas mereka bilangnya sih emang jenis Cichla itu rentan dengan hole in the head. Jadi waktu itu saya pindahin ke kolam karantina, saya obatin dengan garam dan acliflavin. Set temperatur di 32, hitungan minggu kondisinya jauh lebih membaik. Kemudian saya taruh lagi kembali ke kolam besar. Jadi bagi kalian yang tahu nih kira-kira kenapa Temensis saya waktu itu kena hole in the head, please banget komen di bawah, karena sampai hari ini masih penasaran nih kenapa bisa kena hole in the head. Oke, itu saja video saya hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan lain, tulis di komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe di channel ini. See you guys.